Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi terang Islam dimanapun kalian berada. Pada dasarnya mempelajari sirah nabawiyah atau kehidupan Rasulullah SAW merupakan perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Dengan mempelajarinya akan tercapai beberapa tujuan penting. Di antaranya meneladani Rasulullah SAW dengan cara mengenal kepribadian beliau, perbuatan, perkataan, dan ketetapan-ketetapan beliau SAW. Sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah SAW. Langsung saja. Kali ini kita akan membahas Nabi SAW dan kaum muslimin di kancah pertempuran Badar. Membangun markas komando. Setelah Nabi SAW dan kaum muslimin mengambil posisi lebih dekat dengan sumber air Badar daripada orang-orang musyrik, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk membangun sebuah markas untuk beliau sebagai tempat komando dan perlindungan dari serangan musuh. Adapun hal yang diusulkan oleh Sa'ad adalah, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita membangun sebuah markas yang dapat engkau tempati, kemudian kita berperang melawan musuh-musuh kita? Jika Allah memuliakan kita dan memenangkan kita atas musuh-musuh kita, itulah yang kita harapkan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, engkau duduk di atas kendaraanmu, kemudian engkau menyusul kaum kami yang ada di belakang kami, karena kaum tersebut berjalan di belakang. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami lebih mencintaimu daripada mereka. Jika mereka melihat engkau mendapatkan perlawanan, mereka tidak akan meninggalkanmu. Allah akan melindungimu dengan mereka. Mereka akan menasihatimu dan berjihad bersamamu." Setelah mendengar usulan itu, Rasulullah SAW memuji Sa'ad bin Mu'adz dengan pujian yang baik dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian kaum muslimin membangun markas untuk Rasulullah SAW di atas sebuah gundukan tanah di tengah medan pertempuran. Di markas itu beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan 3 pemuda Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz yang bertugas menjaga markas Rasulullah SAW. Manfaat dibangun markas komando antara lain: yang pertama, markas komando sudah seharusnya berada di tempat ketinggian dari area pertempuran, sehingga hal itu memungkinkan bagi komandan untuk memantau dan mengawasi jalannya pertempuran. Yang kedua, markas komando harus selalu dalam keadaan aman dengan penjagaan yang super ketat. Nikmat-nikmat Allah atas kaum muslimin sebelum perang Badar. Di antara anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman pada hari terjadinya perang Badar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa kantuk dan hujan. Peristiwa tersebut terjadi sesaat sebelum kaum muslimin berhadapan dengan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu." Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Al-Qurtubi menjelaskan, rasa kantuk ini terjadi pada malam hari sebelum berperang esok harinya.
Dan peristiwa tidur merupakan sesuatu yang menakjubkan, di mana pada saat bersamaan di hadapan mereka situasi dan kondisi sedang genting-gentingnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan hati mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, pada hari perang Badar tidak ada di antara kami yang menunggang kuda kecuali Miqdad. Ia menunggangi kuda belang, dan aku melihat di antara kami tidak ada satu orang pun kecuali ia tertidur, kecuali Rasulullah SAW saja yang sholat dan menangis di bawah pohon sampai subuh. Dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa tidur pada malam itu, terdapat dua faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan istirahat sebelum bertempur keesokan harinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada mereka dengan menghilangkan ketakutan yang ada pada diri mereka. Sebagaimana dikatakan, ketenangan itu ada pada orang tidur dan ketakutan itu ada pada orang bergadang. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Dia telah memuliakan orang-orang mukmin dengan menurunkan hujan atas mereka pada waktu tidak biasanya turun hujan. Hujan tersebut merupakan karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Razi berkata, pada umumnya orang-orang mukmin merasa jijik kepada dirinya sendiri jika sedang dalam keadaan junub. Ia akan sedih jika tidak bisa mandi janabah, sehingga mereka menjadi gelisah. Maka tidak diragukan lagi Maha Suci Allah bahwa dimampukannya mereka untuk bersuci merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan hujan lebat sebelum pertempuran, sehingga kaum muslimin bisa menyucikan dirinya dengan baik secara fisik maupun psikis. Sebab dengan turunnya hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hati mereka dan meneguhkan langkah-langkah mereka. Sesungguhnya bagi orang-orang yang memerhatikan dengan seksama daerah Badar ini, maka ia akan mendapati bahwa pasir di daerah ini merupakan pasir yang terus bergerak hingga hari ini, sehingga sangat menyulitkan bagi siapapun yang berjalan di atasnya. Daerah ini juga memiliki debu yang sangat banyak, maka dengan turunnya hujan, pasir-pasir itu pun menjadi padat sehingga memudahkan orang berjalan di atasnya. Selain itu, debu-debunya pun menjadi hilang. Semua hal ini tak lain karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. 3 perkara yang diperintahkan Rasulullah SAW ketika perang Badar. Perkara pertama, perintah Nabi SAW kepada para sahabat untuk memanah musuh jika sudah mendekati mereka. Nabi menyampaikan, jika kaum itu telah mendekati kalian, maka seranglah mereka dengan anak-anak panah. Perkara kedua, larangan Nabi SAW untuk menghunuskan pedang hingga barisan sudah saling bercampur. Kata Nabi, dan janganlah kalian menghunus pedang hingga musuh-musuh telah datang bercampur dengan kalian. Perkara ketiga, perintah Nabi SAW kepada para sahabat supaya menghemat anak panah, yaitu tahanlah anak panah kalian sampai dekat dengan musuh. Ketika Anda membandingkan instruksi-instruksi perang ini
Dengan strategi bertahan modern, Anda akan mendapati bahwa Rasulullah SAW telah lebih dahulu menguasai hal itu tanpa harus belajar dan masuk akademi militer. Di balik instruksi-instruksi yang telah diuraikan tadi, Nabi SAW ingin menerapkan apa yang pada saat ini dikenal dengan strategi menahan senjata sampai pada detik di mana musuh sudah berada di jarak efektif suatu senjata. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.